Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Adi pada pelajaran teknologi layanan jaringan. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang materi konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Baik, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita ampu pada hari ini, yaitu kompetensi dasar 3.10 dan 4.10, yaitu menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Dan 4.10 melakukan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Baik, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa memahami cara kerja VoIP, yang kedua siswa memahami tahapan membangun ekstensi, dan yang ketiga siswa mampu memahami konsep dial plan. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Baik, materi yang pertama adalah ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Oke, seperti yang kita ketahui, VoIP adalah sebuah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet, ya. Sehingga yang tadinya kita hanya bisa melakukan percakapan suara melalui telepon, ya. Nah, sekarang dengan adanya VoIP ini, dengan infrastruktur internet, kita bisa melakukan percakapan suara. Nah, di dalam VoIP ini ada yang nanti disebut dengan ekstensi atau data klien, ya. Jadi kalau di sini saya contohkan data klien itu seperti yang nantinya ada telepon-telepon, ya, yang terhubung ke server VoIP tersebut, yang mana nanti setiap telepon-telepon itu memiliki kode-kode unik tertentu atau nomor-nomor ekstensi tertentu. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya adalah ada kelebihan VoIP dan kekurangan VoIP. Kita bahas dulu kelebihannya, ya. Yang pertama, untuk kelebihan VoIP, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Ya, biasanya kalau misalkan kita berlangganan telepon itu kan ada biaya abodemen dan lain sebagainya, ya. Itu mungkin lebih mahal, ya. Nah, kalau untuk VoIP kita hanya berlangganan internetnya saja, jaringan internetnya saja, dia sudah bisa berjalan di sana. Nah, kemudian penggunaan bandwidth lebih kecil daripada telepon biasa, ya. Jadi kita bisa meminimalisir penggunaan bandwidth di sini, ya, cenderung transfer datanya untuk suara itu biasanya lebih kecil, ya. Kemudian memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Nah, ini jadi kalau misalkan kita ada jaringan telepon biasa sebelumnya, ya, itu kita bisa combine dengan jaringan VoIP yang akan kita buat seperti itu. Nah, kemudian berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan dengan jaringan yang lebih besar, ya. Jadi kalau misalkan kita punya jaringan-jaringan VoIP, itu bisa kita gabungkan sehingga itu bisa skalanya bisa lebih besar lagi seperti itu. Nah, kemudian bisa memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Ya, tadi sama seperti halnya kalau misalkan kita sudah punya jaringan yang telepon yang sebelumnya, itu bisa kita combine juga. Nah, itu untuk kelebihan VoIP. Untuk kekurangan VoIP sendiri adalah kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Nah, mungkin sudah pernah coba untuk misalkan aplikasi, kita coba contohkan misalkan aplikasi WhatsApp, ya. Aplikasi WhatsApp kan bisa telepon, ya. Nah, itu biasanya ada sedikit kresek-kresek suaranya. Nah, itu kurang lebih tidak sejernih jaringan yang telepon biasa, ya. Kemudian ada jeda dalam berkomunikasi. Nah, ada sedikit delay lah, jadi nggak langsung real time seperti itu. Regulasi terbatas, ya. Jadi untuk regulasi pemerintah di Indonesia ini masih belum membuatkan regulasi untuk VoIP. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Nah, jadi misalkan kalau kita ada di sebuah jaring, namanya dia kan menggunakan jaringan yang sama dengan jaringan internet, ya. Jadi kalau misalkan jaringan internetnya juga sedang dipakai, misalkan sedang browsing atau streaming dan lain sebagainya, nah kita juga sedang menelpon VoIP, nah itu biasanya terjadi stuck, ya, gitu. Nah, kemudian tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Nah, ini dari sisi security-nya. Yang namanya melalui internet, gitu kan, kita harus memiliki prosedur atau protokol keamanan yang khusus, gitu ya, sehingga nantinya si percakapan kita ini tidak disadap.
seperti itu. Dan yang terakhir adalah peralatan relatif mahal. Ya, pasti karena dia memiliki atau perlu server-server khusus ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini adalah beberapa komponen yang membangun tahapan perintah extension atau command line. Ya, jadi nanti kita akan sedikit belajar bagaimana cara membuat sebuah extension. Yang pertama adalah extension itu sendiri. Jadi extension adalah sebuah label ya yang berupa string. String itu bisa berupa angka, huruf, atau simbol yang diizinkan, atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Ya, jadi intinya sih sebenarnya extension ini seperti nomor telepon lah, ya, sifatnya unik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada priority. Jadi biasanya merupakan anti-integer yang merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Nah, jadi nanti extension ini seperti sebuah file gitu ya. Kalau misalkan nanti kita membangun atau membuat sebuah konfigurasi di server soft switch. Jadi si priority ini adalah prioritas atau nomor-nomor prioritas yang mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti itu ya di dalam file extension tadi. Yang selanjutnya adalah ada comment. Nah, comment adalah perintah yang dijalankan oleh Asterisk. Asterisk ini salah satu aplikasi server soft switch ya, seperti itu. Jadi perintahnya, baris perintahnya seperti itu. Kemudian ada parameter, ya parameter ini yang harus diberikan pada sebuah komen, ya. Jadi sebuah komen itu harus disertakan parameternya. Tapi tidak semua komen atau perintah membutuhkan parameter. Tapi beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter, ya kurang lebih seperti itu nanti. Nanti untuk contohnya kita akan langsung praktik nanti, ya. Nah, kemudian untuk dial plan sendiri, nah dial plan sendiri berfungsi sebagai routing, ya. Proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Ya, routing ya, menjalurkan gitu ya. Panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX atau IP PBX lokal ya, maupun antar IP PBX atau biasa disebut dengan dial trunk ya. Jadi si dial plan ini mungkin kalau saya analogikan seperti router ya, perangkat yang seperti router itu. Jadi dia akan meroutingkan, dia akan memberikan jalur gitu kan antara ekstensi yang ada di jaringan lokal kita gitu. Misalkan tadi ada ekstensi 001 akan menelpon ke ekstensi 005. Nah, nanti si dial plan ini akan meroutingkan gitu ya, meroutingkan 001 ini ke 005 lewat jalurnya mana. Atau gitu kan, atau si 001 ini mau menelpon atau melakukan VoIP ke jaringan yang di luar dari IP PBX lokal kita gitu kan. Nah, itu juga nanti si dial plan ini yang bertugas untuk memberikan atau memberitahu jalur yang harus dilalui seperti itu. Nah, ini untuk server VoIP sendiri ya. Jadi di sini ada server VoIP-nya seperti itu. Kemudian ada internet ya sebagai lalu lintasnya dia ya, infrastrukturnya dia. Kemudian nanti di sini adalah perangkat-perangkat dasarnya. Ya kalau PSTN ini ya apa namanya jalur ini biasa ya, telepon biasa ya. Nah, kemudian di sini ada telepon analog. Nah, kalau telepon analog mau menggunakan VoIP harus punya adapternya sendiri dulu ya, gitu ya. Kemudian SIP phone, gitu kan. Soft phone, jadi nanti ada sebuah aplikasi yang bisa diinstal di laptop, gitu kan, atau di komputer yang bisa connect dengan VoIP juga, ya. Dan soft phone, atau bisa juga nanti di smartphone kita, ya, yang bisa terhubung dengan VoIP kita. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, jaringan atau topologi server VoIP. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan boleh kita diskusikan nanti di Zoom meeting. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.